Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, para Ustadz. Pertanyaannya adalah, Ustadz, bolehkah saya tetap memberi uang kepada kakak ipar saya yang ekonominya tergolong pas-pasan? Sementara saya sudah diberi pesan atau wasiat oleh ibu saya yang menjelang beliau meninggal, agar saya jangan lagi memberi uang kepada kakak ipar saya tersebut. Alasan ibu saya juga punya anak yang perlu disejahterakan hidupnya. Dalam hal ini saya juga punya penghasilan sendiri, Ustadz, walaupun masih tergolong pas-pasan. Nah, begitu mungkin ada sedikit kaitannya. Ada agak sama kalau tadi dilarang oleh suaminya untuk memberikan sedekah atau berbuat baik kepada tetangganya. Kalau ini oleh ibunya dilarang memberi uang kepada kakak iparnya yang ekonominya tergolong pas-pasan. Begitu. Silakan Ustadz Hakim atau Ustadz siapa dulu yang menjawab? Ustadz Hakim? Baik. Saya dulu ya, sebelum Ustadz yang lain. Bismillah. Maka dalam hal ini langsung aja nih. Kita lihat dari dua sisi dulu. Pertama, apakah si anak ini tuh bersuami atau tidak, memiliki suami atau tidak. Maka ketika dia memiliki suami, maka wallahu ta'ala sependek yang saya pahami, maka seorang ibu nggak boleh untuk melakukan seperti itu karena istri sudah menjadi hak suami. Kedua, ini kan perintah untuk menahan dari bersedekah. Nah, ini alasannya jelas di situ disebutkan oleh sang ibu, karena anakmu juga membutuhkan. Kali ini menurut saya pribadi wallahu ta'ala alam, ini kurang tepat. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man qudira 'alaihi rizquhu." Jadi barang siapa yang memang rizkinya itu disempitkan, dia tidak kaya gitu, falyunfik mimma atahullah. Maka hendaknya dia berinfak dari apa-apa yang memang Allah karuniakan kepadanya. Yang miskin aja, yang fakir aja itu masih diperintahkan berinfak. Nah, apalagi yang posisinya kaya, kurang lebih seperti itu. Dan mohon maaf kalau kita singgung sisi bahasanya ya. Kadang kita perlu juga memahami Al-Quran itu dari sisi bahasa biar lebih ngeh. Di sini Allah SWT menggunakan fi'il mudhari' untuk kata perintahnya. Nah, jadi sekedar contoh sedikit Mas Hawari. Misalnya kita ada anak kecil lalu lalang sini, terus kita bilang ijlis, duduklah. Ternyata anaknya nggak mau duduk. Ya sudah, itu pakai kata fi'il amar atau kata perintah. Memang untuk perintah. Tapi kalau pakai fi'il mudhari' yang memiliki arti sekarang dan akan datang, nah, lita jelis, kita hanya menggunakan lamul amri, lam perintah. Hendaknya kamu duduk. Duduk itu memberikan makna kalau kamu belum duduk akan terus tak perintah sampai kamu duduk. Dan sini Allah SWT menggunakan fi'il mudhari', fal yunfik, maka hendaknya dia infak. Kalau belum mampu, belum bisa, usahakan terus sampai kamu berinfak. Dan masalah infak ini penting sekali. Allah ini sangat benci kepada orang yang bakhil, kepada orang yang pelit, sampai saking bencinya Allah SWT, Allah mengirimkan 2 malaikat setiap pagi untuk berdoa. Nah, doa yang pertama, malaikat yang pertama doa, Allahumma atilil lil munfiki khalafa. Ya Allah, berikanlah mereka yang berinfak pada pagi hari ini, yaitu khalafa, itu karunia yang banyak. Nah, dan yang satu lagi berdoa, Allahumma atilil mumsiki talafa. Ya Allah, karuniakanlah orang yang menahan hartanya tidak mau berinfak pada pagi ini, talafa, kerugian, kebangkrutan. Maka jelas secara zahir ini menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tahu taat kepada orang tua ini sifatnya fardhu ain selagi tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Baik. Ustadz Parman dulu ya, atau Ustadz Sigit? Silahkan. Yang disampaikan Ustadz Hakim benar ya, cuman menyakiti perasaan ibu itu untuk raya. Sudah meninggal, Ustadz? Sudah meninggal, almarhum. Ibunya sudah meninggal. Oh, wasiatnya. Ini sudah meninggal. Wasiat apa? Nah, berarti wasiat itu bisa dikatakan batal demi hukum karena memerintahkan suatu kemungkaran atau tidak. Tapi memang ini dalilnya masih hidup ya.
kewajiban taat, misalnya kayak gini, kewajiban anak pada orang tua ya taatuhuma fi kulli ma ya'murani bihi aw yanhani anhu mimma laisa fihi maksiatullah. Kalau seandainya masih hidup, wajib taat kepada keduanya terhadap apa yang diperintahkan dan dilarang. Ini kan melarang selama tidak bermaksiat. Dan pertanyaannya, memberi kepada saudaranya IP itu, saudara iparnya itu maksiat atau tidak? Ini kan nanti lihat konteksnya ya, penjelasan latar belakangnya kenapa kok. Kalau hanya sekedar alasannya itu mungkin bakhil min indi walid ya, ya mungkin ini tidak perlu taat. Tapi syaratnya ojo ngasih ngerti. Apalagi ini sudah meninggal kan, saya kira dalil menyinggung perasaan, bikin nggak enak orang tua itu kan tidak ada. Ya. Mungkin seperti itu. Yang kalau masih hidup itu yang kita khawatirkan. Ya. Walaupun ada sebuah pertanyaan juga, misalnya, ini orang tua, gimana ya? Kalau tidak kita, maaf ya, kalau tidak kita omongnya agak keras, mungkin tidak berhenti keburukannya. Pertanyaannya, boleh nggak ngomongi keras pada orang tua biar berhenti keburukannya? Nah, ini masalah lain ya ini ya. Tapi jawaban saya kira itu, kalau memang sudah meninggal dan memberi sedekah kepada saudara ipar ini bukan sebuah kemaksiatan, saya kira nggak masalah. Yang menjadi masalah kalau sudah masih hidup tadi. Baik, ini ya benar ya, tadi masalahnya cukup kompleks ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan wasiatnya itu berkaitan dengan nafkah wajib kepada anak, jangan sampai kapiran gitu bahasanya. Kapiran itu kekurangan. Kemudian isi wasiatnya itu bukan wasiat yang mutlak ya. Menurut saya itu wasiatnya muqayyad ya, agar jangan ya tidak wasiat berhenti mutlak, tapi yang perlu diperhatikan justru anak ini yang nafkah wajib. Sementara saudara ipar ini kan termasuk nafkah sunnah ya. Bagaimana dalam kitab Fathul Mu'in, wa i'ta'uha, adapun pemberian sedekah liqoribin kepada kerabat dekat, la yalzamu yang tidak wajib hu padanya kerabat apa nafaqatuhu ya, pemberian nafkahnya aula itu lebih. Jadi memberi nafkah kepada kakak ipar itu sebenarnya termasuk sedekah yang aula ya. Karena dia bukan kerabat yang wajib dinafkahi. Aula. Al aqrab fal aqrab. Jadi urutannya itu ya dari yang dekat ke yang dekatnya kurang ya. Maksudnya dari yang paling dekat ya, yang paling penting termasuk kakak ipar ya. Minal maharimi seperti mahram, summa zauji kemudian suami, summa zaujati kemudian istri ya. Setelah mahram kemudian seterusnya ya sampai yang tidak mahram dan seterusnya. Maka kalau kita lihat dari pertanyaan ini ya, itu ya tadi seperti kata Sigit itu kondisional ya. Kalau kondisi ekonomi si ibu ini cukup artinya sudah bisa memenuhi nafkah kepada anaknya ya. Wasiat dari ibu untuk menghormati anaknya ini sudah cukup, sudah wajar di tingkat masyarakat situ. Sementara memang betul-betul kakak iparnya ini kurang sekali. Nah, ini tidak mengapa tetap memberi nafkah pada kakak ipar tanpa melanggar wasiat si ibu. Karena wasiat si ibu itu kan anakmu, utamakan anakmu dulu, baru kalau masih ada sisa rezeki ke kakak ipar. Itu jadi tidak bisa kita benturkan, ini kita jamak saja. Jadi kalau memang kondisinya cukup, ekonominya cukup, untuk merawat anak juga wajar, bisa cukup ya, bisa sejahtera. Kalau masih ada sisa, nggak apa-apa memberi nafkah kepada kakak ipar tanpa melanggar wasiat si ibu. Karena wasiat si ibu kan terkait anak kan, artinya bukan wasiat yang mutlak. Kemudian yang kedua, manakala dia kondisinya memang kekurangan seperti prediksi si ibu, sementara si kakak ipar ini juga
tidak kok kurang-kurang banget gitu ya. Ya masih tidak terlalu kurang lah. Dia bisa beriman sedikit mungkin bisa. Nah, maka memang lebih baik kayak wasiat ibunya untuk menghormati anaknya dulu di rawat secara wajar, dinafkahi secara wajar, karena itu wajib, harus diutamakan. Nah, tapi bagaimana kalau dia sendiri ya kurang, iparnya ya kurang? Nah, tentunya mensejahterakan anak, yang mementingkan anak ini lebih aula. Jadi ada 3 kemungkinan itu, Mas Awari, dari kondisi penanya ini. Kalau memang dia cukup, ya sudah bisa memenuhi wasiat ibunya untuk mencukupi anaknya, sementara masih ada sisa, tidak mengapa dia keluarkan nafkah atau sedekah untuk kakak ipar. Akan tapi kalau dia sendiri kurang, sana juga kurang, apalagi kok dia kurang yang sana juga tidak begitu kurang banget misalnya, ya memang wasiat ibu itu harus dilakukan. Kalau urut-urutan nafkahnya seperti itu, Mas. Baik, terima kasih. Ada tambahan lagi Pak Ustadz sekalian? Mau Ustaz. Saya cuma nanti nambahkan. Nanti ya, satu Ibnu. Baik, pertama dalil yang disampaikan Ustadz Hakim, sayangnya kenapa tadi tidak dibaca secara utuh? Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Oke, sepakat dengan analisa pembahasan yang disampaikan. Loh, la yukallifullahu nafsan illa ma atahanya kok nggak dibaca? Nah, jadi itu kan dalam kondisi normal. Tapi ini ada masalah yang tadi sangat pelik disampaikan Ustadz Parman, dan bahwa alasan sang ibu melarang agar anaknya, berarti ya yang lihat itu kan anaknya itu untuk tidak memberi kakak iparnya itu karena demi pertimbangan masa depan anaknya alias cucunya, cucu si ibu yang berwasiat ini. 1 At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu jelas. Hadis muttafaq alaih. Innaka intadar warasataka aghniya khairun min antatrukuhu ayalan yatakaffafuna 'alan nas. Itu jelas. Hadis-hadis tentang mempertimbangkan masa depan itu sangat banyak sekali. Baik juga ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu. Kemudian juga tentang hadis ada sahabat pada tanya, man ahakun nasi bisuhbati ya Rasulullah? Qala ummuka. Tsumma man ya Rasulullah? Qala ummuk, sampai 3 kali. Nah, kesimpulan dari yang ingin saya sampaikan adalah bahwa 1, bahwa benar bahwa memang ibunya sudah meninggal, tapi kan kita juga tahu semua bahwa wasiat itu harus dilakukan. Dan kebetulan juga wasiatnya itu tentang kebaikan demi masa depan anaknya. Lalu kemudian juga Al-Anfal ayat berapa, 79 kalau nggak salah ya. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Jadi secara rating tadi secara panjang lebar disampaikan Ustadz Parman. Ratingnya nomor 1 tetap anak. Kan begitu, apalagi fakta membuktikan tadi kakak iparnya itu ya tidak membutuhkan amat lah begitu. Dengan pertimbangan 1 bahwa itu wasiat, dengan pertimbangan 2 bahwa pertimbangan ibu itu adalah demi kebaikan masa depan anak dengan yang tadi saya sampaikan. Yang ketiga, bahwa dengan pertimbangan kita memberi sedekah itu sesuai ranking ulul arham, wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Saya berpendapat wallahu a'lam adalah lebih baik sang istri, dalam hal ini adalah anak dari ibu yang berwasiat, itu lebih baik melaksanakan wasiat ibu baiknya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Terima kasih Ustaz Thayyib. Masih ada yang perlu ditambahkan, diperjelas lagi? Cukup. Oh, cukup. Oh, ya. Baik, berarti ya. Karena kondisinya si ibu dari pemaparan kan sebenarnya tidak ada konotasi negatif ya dalam ininya ya, dalam wasiatnya tersebut. Ya, Allah ya. Cuma mungkin kalau pada beberapa masalah lain ya yang ada konotasi negatif ya, karena memang di masyarakat kita, mungkin kita sendiri kita memperlakukan orang itu sesuai dengan perlakuan yang kita terima.
Khususnya untuk saudara, ya kalau masalah seperti ini ya, karena saya takutnya akan mengganggu fokus. Ya kalau masalah seperti ini ya saya melihat karena sering sekali kejadian seperti itu, bukan hanya kepada saudara tapi kepada orang lain. Kita memperlakukan orang lain tuh seperti bagaimana mereka memperlakukan kita dahulu. Nah, khususnya dalam masalah saudara, sebetulnya Nabi Muhammad SAW bersabda, laisal wasilu bil mukafi, walakin al wasilul ladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Orang yang menyambung tali silaturahim itu bukan mukafi atau orang yang menyamai perlakuan orang lain kepadanya, perlakuan saudaranya kepadanya dia. Tapi orang yang menyambung silaturahim itu apabila dia putus tali silaturahminya, apabila dia mungkin ada perlakuan tidak mengenakan dari saudaranya, ya, ada saudara yang tidak mau menyambung tali silaturahmi kepada dia, kemudian dia ya tetap menyambung, tetap berbuat baik. Jangan sampai kita memutus tali silaturahmi. Tapi kalau ada yang memutus tali silaturahmi dengan kita, Nabi Muhammad dalam hadis ini mengarahkan untuk kita tetap menyambungnya. Ya, saya takutnya tadi mau menyampaikan hadis ini mengubah fokus gitu. Cuma ya, motifnya itu kalau motifnya itu adalah wasiat tadi adalah mungkin kejelekan yang dilakukan oleh kakak ipar dan lain sebagainya, itu ya mungkin bisa dikembalikan saja kepada di sini. Baik, kalau saya boleh menyimpulkan ya, tadi yang disampaikan Ustadz Parman itu menjadi win-win solution saya pikir ya. Jadi di satu sisi pelaksanaan wasiat sebagai suatu kewajiban, apalagi seorang anak terhadap ibunya tercapai, tapi tanggung jawab moralnya terhadap kakak iparnya juga tercapai. Saya pikir kan itu bukan sesuatu yang harus diamalkan dua-duanya secara terpisah, gitu. Jadi pelaksanaan wasiat, apalagi kita tahu bahwa wasiat itu kan hanya sepertiga kan begitu. Misal asumsinya si istri alias si anak ini kebetulan hartanya berlimpah begitu, gitu. Ya sepertiganya kan untuk melaksanakan wasiat ibunya. Sepertiganya kan bisa bahwa yang 2/3 lainnya kan bisa untuk membantu kakak iparnya. Kalau diasumsikan secara matematis begitu. Yang ingin saya sampaikan adalah menjawab dari pertanyaan itu, bolehkah ya seperti itu ya dilaksanakan dua-duanya, wasiat orang tuanya dilaksanakan, kemudian juga tanggung jawab moralnya terhadap kakak ipar juga dilaksanakan. Saya pikir bisa itu dibagi, bukan sesuatu yang harus dilakukan secara terpisah dan bertentangan menurut saya. Hanya tadi kan kita perlu duduk permasalahkan adalah bagaimana kita menyikapi wasiat ini. Tadi kan kalau secara tidak langsung kan Ustadz Hakim seakan-akan ada mentarjih ya, lebih memilih untuk melaksanakan bersedekah dan dalam tanda kutip mengabaikan kan seperti itu. Nah saya mencoba dari pandangan lain bahwa saya lebih condong untuk melaksanakan. Nah, tapi jawaban dari pertanyaan yang lebih tepat adalah win-win solution dari Ustadz Parman tadi, karena itu dua hal yang bisa dilaksanakan dua-duanya tanpa harus bertentangan. Wallahu a'lam. Saya hanya karena ini mengimbangi, jangan sampai kita juga ini ibu loh, itu satu. Yang kedua juga pertimbangan ibu ini sesuatu yang menurut saya diajarkan dalam Islam juga loh, dengan dalil Al-Quran ayat tadi itu pertimbangan tentang anak. Nah, kan begitu. Beda kalau misalnya kamu jangan ngasih kakak iparmu ite, tanpa menjelaskan alasannya. Nah, itu kan imsak 'anil ma'ruf, jadi menahan atau melarang terhadap perbuatan baik. Itu baru saya sepakat dengan Ustadz Hakim. Atau misalnya lebih ekstrim lagi, kamu jangan ngasih kakak iparmu itu, dia kan jahat sama saya, nggak baik sama saya. Itu kan salah pertimbangan yang personal kan seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah diamalkan dua-duanya. Jam'u bainal adillah, menggabungkan dari dua dalil dan dua kebaikan. Kenapa tidak? Wallahu ta'ala. Mungkin saya nambahin sedikit ya, ngomentarin sedikit terkait apa yang disampaikan oleh Ustaz Thaib. Nggak apa-apa mungkin ya, kayak gini. Jadi terkait wasiat harus dilaksanakan, itu kan lebih ke harta mendiang. Nah, ketika dia berwasiat hartaku sebagian untuk ini, maka wajib dilaksanakan. Tapi kalau wasiat seperti ini, Allah Ta'ala alam, apakah ada sisi wajibnya atau tidak. Nah, dan yang dikhawatirkan oleh
ibunda almarhum ini kan nanti khawatir ketika harta tadi diberikan ke kakak ipar jadi berkurang gitu loh. Padahal konsep zakat sedekah ini anumu pasti tumbuh, pasti akan berkembang harta kita. Nah, dan anak khawatir justru ketika wasiat ini dilaksanakan malah nanti menyusahkan sang ibu di alam baka sana, di alam barzakhnya. Nah, insya Allah tidak menyelesaikan wasiat ibu lah dalam hal ini, insya Allah tidak. Tapi ya Allah ta'ala alam. Mungkin gitu. Baik. Baik, terima kasih. Cukup mungkin kalau tidak ada tambahan lagi. Terima kasih asatidz sekalian atas jawabannya. Semoga bisa dipahami kepada ibu penanya. Baik, kalau begitu akan kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya.